Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami bertiga di sini dari kelompok 13. Dari kelompok 13 matkul pengembangan bahan ajar PAI yang diampuh oleh dosen Bapak Odi Hafifin. Kami di sini bertiga ingin mempresentasikan, menjelaskan tentang pemahaman ajaran Islam tentang kesehatan mental. Kami sendiri, nama Muhammad Ali Ridho, dan teman saya ini Yunus Bahtiar dan teman saya ini yang memvideokan Hidayat Mubarak. Oke, kami di sini ingin diskusi, menanyakan tentang pemahaman Islam tentang kesehatan mental. Kami akan bertanya, kemudian rekan saya Muhammad Yunus Bahtiar akan menjawab dengan sejelas-jelasnya. Oke, kami mulai. Yang pertama, Mas Muhammad Yunus Bahtiar, bagaimana pandangan Anda tentang kesehatan mental dalam perspektif menurut Islam? dalam Islam yang selama ini saya mengetahui adalah kesehatan mental adalah itu kondisi seimbang antara hati, pikiran, dan perilaku selaras dengan ajaran Allah, mencakup ketenangan jiwa, akhlak terjaga, dan kemampuan mengelola emosi. Yakni ketika ada seseorang yang belum seimbang antara hati, pikiran, dan perilaku, mungkin bisa jadi dia masih belum mantap mentalnya. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Asy-Syamsu yang berbunyi banafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami mengilhamkan orang-orang yang fajir, orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat dengan orang-orang yang wa taqwaha, dan orang-orang yang bertakwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan atau mensucikan jiwanya. Faqad khaba man dassaha, dan sungguh sia-sia orang yang mengotori jiwanya. Yakni ketika mentalnya itu kurang baik, atau mungkin bisa jadi dia itu sering mengotori jiwanya dengan berbagai perilaku dosa maupun kesalahan kepada Allah. Oke. Terima kasih jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, mengapa Islam menekankan pentingnya ketenangan hati? Bisa dijelaskan? Tenangnya hati dalam Islam itu dinamakan dengan tumak ninah atau itma'innal qulub, ya, yang arti tenangnya hati. Karena hati yang tenang menjadi fondasi stabilitas mental. Sebagaimana dalam Al-Quran disebut bahwasanya ketenangan datang dari mengingat Allah, yang berbunyi di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alah, ingatlah, bidzikrillahi, dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati semua orang yang zikir kepada Allah, insya Allah sama Allah akan diberi ketenangan. Jadi kalau kita ingin tenang, maka sering-seringlah mengingat Allah. Oke, itu jawaban kedua. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Anda, Mas Yunus Bahtiar, peran zikir dalam menjaga kesehatan mental? Bisa dijelaskan? Peran zikir dalam kesehatan mental itu salah satunya bisa mengurangi stres. Jadi kalau kita semua lagi stres, galau, lagi gabut, maka mungkin dia itu kurang berzikir.
kemudian bisa menenangkan hati ya, kayak tadi itu dengan berzikir hati menjadi tenang, kemudian dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga lebih kuat menghadapi masalah. Jadi ketika ada masalah, seorang hamba itu selama mau mendekatkan atau beribadah kepada Allah, insya Allah sama Allah akan diberikan jalan keluar ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar. Kata Allah. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa hubungan syukur dengan kesehatan mental? Hubungan syukur dalam kesehatan mental adalah bisa membantu orang fokus pada nikmat yang dimiliki sehingga mengurangi rasa cemas, iri, dan stres. Qala wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mengapa doa dianggap sebagai terapi batin dalam Islam? Doa dianggap sebagai terapi batin karena memberikan rasa aman, harapan, dan keyakinan bahwa Allah selalu mendengar sehingga membantu meredakan kecemasan. Dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Yang artinya, jika hambaku meminta kepadaku, sungguh aku adalah zat yang mendekat kepada hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hamba yang mendekat kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaknya kalian adalah meminta doa kepadaku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, yarsudun la'allahum yarsudun, sehingga agar kalian termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Itu mungkin jawaban dari yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita bertukar soal dan jawaban. Pertama, saya akan menanyakan kepada sahabat atau akhina fillah Ali Ridho. Yang pertama, mengapa menjalin silaturahmi bermanfaat bagi kesehatan mental? Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bersilaturahmi dengan kita menyambung sanak famili, kita silaturahmi ke saudara, ke keluarga, ke teman, ataupun ke siapapun, itu banyak sekali kemanfaatannya, dan salah satu kemanfaatan dan keutamanya itu bisa menyehatkan mental. Karena apa? Ketika kita sering silaturahmi ya, otomatis itu bisa mengurangi stres dan beban pikiran. Iya. Kok seperti itu? Kok saya bisa ngomong seperti itu? Iya. Karena ya, andaikan kita di rumah saja, pasti itu kita akan merasakan stres. Dan seakan-akan dengan problematika dunia yang sebegitunya padat ini, sebegitunya rumit ini, beban pikiran kita itu terasa berat. Namun ketika kita bersilaturahmi, kita itu bisa ngobrol dengan sanak famili, sehingga bisa mengurangi rasa kesetresan tersebut dan rasa beban pikiran tersebut. Karena dari sanak famili itu bisa jadi memberikan solusi, memberikan arahan, nasihat yang terbaik buat kita. Mungkin seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana Al-Quran berperan dalam menenangkan jiwa? Silakan diberi penjelasan. Oh ya, memang banyak ya keterangan itu bahwa Al-Quran itu bisa menenangkan jiwa, bisa menenangkan hati.
Al-Quran berperan sangat besar dalam menenangkan jiwa karena ia menjadi sumber petunjuk, ketenangan, dan kekuatan batin bagi seorang muslim. Dalam Al-Quran itu ada ayat kalau nggak salah ya, itu ada di surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, nah, dengan kita mengingat Allah, dengan kita berzikir, dengan kita bersolawat, hati akan menjadi tenang. Juga perlu diketahui mengingat Allah itu banyak cara. Bisa dengan kita zikir, bisa kita dengan solawat, atau membaca Al-Quran, ataupun membaca ayat-ayat atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Dan semuanya itu hati bisa menjadi tenang. Juga membaca atau mendengarkan Al-Quran adalah bentuk zikir paling tinggi. Ketika hati sibuk mengingat Allah, maka rasa gelisah, rasa takut, dan rasa cemas perlahan demi perlahan akan pudar, akan hilang. Terus berikutnya pertanyaannya adalah apa pandangan Islam tentang mencari bantuan profesional ketika mengalami gangguan mental? Yang saya tahu itu ya, Islam sangat mendukung dan membolehkan seseorang untuk mencari bantuan profesional ketika memang mengalami gangguan mental. Bahkan dalam banyak prinsip syariat, hal itu dianjurkan selama dilakukan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi Islam itu membolehkan, bahkan mendukung untuk mencari bantuan yang profesional ketika memang sesuai dengan SOP dan prosedurnya. Oke. Berikutnya pertanyaannya, bagaimana rasa takut kepada Allah, khauf, dalam melindungi kesehatan mental? Oke, bisa dijelaskan? Rasa khauf itu adalah bahasa Arab yang mana artinya adalah takut. Rasa takut kepada Allah bukanlah ketakutan yang membuat seorang tertekan, tetapi ketakutan yang sehat, yang justru memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental dalam Islam. Khauf atau takut selalu berdampingan dengan roja, dengan harapan, karena itu ia melahirkan ketenangan, kontrol diri, dan perlindungan dari gangguan batin. Ketika seorang takut kepada Allah, ya, ketika seseorang itu mempunyai rasa khauf, mempunyai rasa takut kepada Allah, maka secara otomatis dia akan menjauhi dosa, meninggalkan maksiat, menjauhi hal yang merusak jiwa, berhati-hati dalam perbuatan yang membawa penyesalan, baik penyesalan di dunia maupun penyesalan di akhirat. Ya, karena kalau seorang sudah mempunyai rasa takut, dia itu akan tarkul ma'asi, akan meninggalkan maksiat, dan imtithalu awamirillah, dan akan melakukan atau melaksanakan semua perintah Allah akan dilaksanakan. Oke, Masya Allah jawabannya. Pertanyaan berikutnya, mengapa keseimbangan antara dunia dan akhirat penting untuk kesehatan mental? Oke, sangat dijelaskan Ustaz Ali. Ya, memang harus kita itu harus mempunyai keseimbangan antara dunia dan akhirat. Karena apa? Karena keseimbangan antara dunia dan akhirat adalah salah satu prinsip kunci dalam ajaran Islam. Dan hal ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental manusia. Jadi kita itu
jangan terlalu mengejar dunia, tapi harus seimbang antara dunia dengan akhiratnya, harus seimbang ya. Bahkan dalam salah satu keterangan riwayat itu, kita kalau ingin mendapatkan dunia ya gak cukup hanya dengan kita belajar ilmu dunia, tapi kita harus akhiratnya juga. Artinya dua-duanya penting. Dunia penting, tapi akhirat lebih penting. Artinya kita keseimbangkan antara dunia dengan akhirat, harus imbang seperti itu. Oke, berikutnya pertanyaannya berpindah dari Ali Ridho bertanya kepada saudara Dayat. Silakan saudara Dayat memasuki ruang meeting, ruang podcast. Oke. Pertanyaannya untuk saudara Dayat, bagaimana ajaran Islam memandang emosi negatif? Gimana itu saudara Dayat? Bisa dijelaskan? Ya, Islam mengajarkan bahwa emosi negatif adalah fitrah manusia. Ya, tetapi harus dikelola dengan sabar dan tawakal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang artinya, dan sungguh kami pasti akan menguji kamu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Oke. Berikutnya pertanyaannya, apa makna sabar dan dalam menjaga kesehatan mental? Makna sabar dalam menjaga kesehatan mental, sakit dijelaskan? Oke, sabar berarti itu menahan diri dari yang diuji oleh diuji oleh Allah, menghadapi ujian dari Allah, dari cobaannya. Masya Allah. Jadi makna sabar sanggup menahan emosi daripada ujian Allah. Pertanyaan berikutnya yaitu, bagaimana sholat dapat menjadi penopang kesehatan mental? Silakan dijelaskan saudara Dayat. Sama Kak nomor 8. Sholat memberikan kita ketenangan. Jadi waktu kita lima harian yang teratur, waktu refleksi secara menjadi rencana spiritual kepada Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 159, jika kamu telah bertekad, maka bertakwalah kepada Allah. Terus kemudian pertanyaannya, mengapa tawakal ya, pasrah diri itu penting untuk ketenangan jiwa? Gimana itu saudara Dayat? Bisa dijelaskan? Tawakal membuat seorang menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha, sehingga mengurangi beban mental yang kita pikirkan. Jadi tawakal bisa mengurangi beban mental yang kita alami. Kemudian terakhir, yaitu pertanyaannya, apa kaitan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental menurut Islam? Jadi berkaitan antara fisik dan kesehatan mental. Gimana itu? Mohon penjelasannya gimana? Islam mengajarkan bahwa tubuh dan jiwa terkait menjaga tidur, makan, dan olahraga merupakan bagian dari ibadah mendukung dan kesehatan mental.
Masya Allah, itu tadi kita sudah membahas tentang materi yang bermateri pemahaman ajaran Islam tentang kesehatan mental. Jadi tadi itu ada poin-poinnya, nggih. Yang penting kita itu adalah harus selalu mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita jauh dari penyakit mental. Kalau kalian ingin sehat mental, maka bertakwalah kepada Allah. Jika kalian ingin sehat jasmani dan rohani, maka bertakwalah kepada Allah. Cukup sekian dari kami kelompok 3 yang 13. kelompok 12 yang kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Yunus Batiar dan Ali Ridho yang memvideokan dan saudara Dayat sebagai mustami'in pendengar. Cukup sekian, wal aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.